ujian skripsi. Baik, setelah kami melakukan pendataan di Prodi, itu sampai dengan hari ini yang sudah melakukan pendaftaran ujian skripsi gelombang 2, itu tercatat 8 mahasiswa. Nah, sekalian di pertemuan ini saya ingin mendata gitu ya, bagaimana progres bimbingan yang sudah dilakukan oleh saudara mahasiswa semuanya. Biar nanti datanya bisa langsung segera masuk, sambil kita berjalan Google Meeting-nya, minta tolong bisa disampaikan lewat chat aja ya, lewat chat, tuliskan namanya itu apa ya, nama depan aja ya, nama depan terus beberapa gitu. Jadi nama depan, misalnya nama depan, salah, diganti. Ini nanti progres bimbingannya disampaikan lewat ini aja, Google Drive aja ya. Nanti linknya akan di-share sekaligus untuk presentasi pertemuan kita sore ini. Kenapa kami lakukan identifikasi ini? Karena Prodi ingin mengetahui sejauh mana proses penyelesaian skripsi atau proses bimbingan skripsi yang sudah saudara jalani semuanya. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Asroful bahwa bagi mahasiswa siapapun yang memang sudah selesai berkas untuk persetujuannya atau misalnya sudah mendapatkan ACC dari dosen pembimbing untuk seluruh kelengkapan berkasnya, ya langsung didaftarkan aja ke Prodi gitu kan, tidak perlu menunggu pembukaan pendaftaran gelombang 3, karena memang kalau mengacu di pengumuman itu kan ada gelombang-gelombangnya ya, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Kebetulan gelombang 2 itu kan sudah berakhir sesuai dengan pengumuman itu kan berakhir untuk pendaftarannya itu kan tanggal 20 kemarin kan. Tapi kalau misalnya sampai dengan hari ini ternyata ada yang sudah punya berkas, tinggal mengumpulkan saja atau tinggal melengkapi lampirannya saja, silakan bisa segera disusulkan saja. Kan pendaftarannya itu lewat online toh, dikirim lewat email Prodi kan. Artinya ketika berkas itu dikirim lewat email itu kan kapanpun Anda bisa mengirim, kan tidak ada masalah. Beda kalau pengumpulan berkasnya itu dilakukan secara luring. Kalau berkasnya dilakukan secara luring ya berarti nanti Anda harus ngeprint dulu, harus menggandakan dulu, dan seterusnya, dan itu hanya bisa dilayani sesuai dengan hari dan jam kerja. Tapi kalau misalnya dilakukan pengumpulan berkasnya secara daring kan bisa kapanpun, di luar jam kerja pun kan bisa. Nanti untuk proses rekapnya barulah dilakukan di jam dan hari kerja, kan seperti itu. Jadi nanti silahkan yang masih memungkinkan untuk mengejar mengirimkan naskah, artinya sudah lengkap mulai dari naskah skripsi bab 1 sampai dengan lampiran, sudah ditandatangani atau mendapatkan persetujuan untuk ujian dari dosen pembimbing, terus kemudian juga lampiran-lampiran berkasnya yang sertifikat kegiatan itu sudah dimiliki semuanya. Nah itu silakan nanti bisa disusulkan segera saja, diupayakan kalau bisa maksimal besok sudah bisa didaftarkan gitu ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya nggak nutut besok gitu? Kalaupun memang dengan sangat terpaksa tidak nutut besok, ya sudah tidak apa-apa, tetap aja terus diupayakan proses bimbingan itu dijalani, dan kemudian ketika sudah dapat halaman persetujuan tanda tangan dari kedua dosen pembimbing, ya didaftarkan saja ke emailnya Prodi begitu. Jadi tidak perlu menunggu tanggalnya, gelombang 3 masih nanti aja ngurusnya, jangan begitu. Karena apa? Nanti dari Prodi kan tetap akan mendata ya, kemudian akan menjadwal plottingnya kapan Anda akan diikutkan ujian tanggal berapa dan seterusnya. Itu semuanya nanti akan tetap diproses Prodi gitu. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau sudah tidak periode pembukaan berarti nanti nggak akan diproses, ya enggak juga, tetap akan diproses gitu. Sehingga itu tadi yang saya bilang, tidak perlu menunggu proses pembukaan untuk pendaftaran ujian gelombang 3 gitu ya. Nah Bu, kalau misalnya saat ini saya itu baru sampai di bab 3 atau baru nyusun instrumen atau baru mendapatkan ACC instrumen, terus bagaimana? Coba dikonsultasikan kepada dosen pembimbingnya. Karena sekolah itu kan sudah mulai masuk ya kalau tidak salah ya.
udah mulai aktif masuk sekolah, apalagi di minggu-minggu awal itu kan biasanya mereka kalau tidak kelas 1 itu kan masih lumayan relatif longgar lah ya untuk kegiatan pembelajarannya. Siapa tahu dari sekolah nanti akan welcome untuk menerima gitu kan mahasiswa yang akan melakukan pengambilan data atau penelitian di sekolah gitu. Diupayakan kalau memang bisa dikejar untuk proses pengambilan datanya, ya diupayakan maksimal segera gerak cepat begitu, sehingga nanti kalau harus ngurus surat izin penelitian, harus ke sekolah ambil data segera, apalagi kalau penelitiannya itu kuantitatif yang sifatnya itu apa ya, pengambilan datanya itu nyebar angket langsung bisa dianalisa. Saya rasa masih memungkinkan waktunya untuk mengejar ngambil datanya. Jadi gini, kalau saran saya ya jangan merasa bahwa misalnya nih masa bimbingannya itu sudah mau habis gitu, terus kemudian saya baru sampai sini, ya udah saya lanjut semester depan aja, saya perpanjangan aja. Nah, beberapa mahasiswa itu di tahun-tahun sebelumnya mungkin ya diduga, saya juga tidak tahu pastinya, cuman mungkin ada yang berpikiran seperti itu, sehingga yang seharusnya bisa terkejar itu malah menjadi mundur gitu. Yang seharusnya bisa mengikuti ujian di periode semester sekarang menjadi mundur karena ya komitmen dan semangatnya dia untuk menyelesaikan di semester itu sudah ngelokro duluan gitu, atau mungkin kurang komunikasi dengan dosen pembimbing, karena kadang Bapak Ibu dosen pembimbing itu kan juga bisa memperkirakan kira-kira ini mahasiswa bimbingan saya bisa enggak ya kalau diikutkan ujian sekarang. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan, ya berarti ya memang harus perpanjang gitu kan, atau melanjutkan ke semester selanjutnya. Tapi kalau misalnya dosen pembimbing itu memiliki plotting untuk anak ini bisa nih Kak, dengan catatan dia harus segera mengejar ketertinggalan atau segera mengejar penyelesaian di laporan skripsinya gitu kan, berarti ya diupayakan aja gitu. Jadi jangan mudah menyerah di depan gitu loh, sebelum dijalani itu sudah menyerah duluan. Saya sarankan begitu ya. Mungkin agak beda kalau yang penelitiannya itu eksperimen gitu, agak beda karena kan butuh waktu treatment gitu kan, ngambil data pretest dulu, ada treatment 1, 2, 3, mungkin ada yang 3 kali, 4 kali gitu kan, butuh waktu ya, ada jeda gitu kan, seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu kan. Nah itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dosennya begitu. Yang pasti pesan saya sih jangan patah arang, jangan patah semangat, tetap dijalani aja sampai dengan masa bimbingan di semester ini tuh selesai. Baru kalau misalnya memang dosennya sudah menyarankan untuk ini perpanjangan karena memang masa bimbingan semester ini sudah selesai, ya sudah, berarti nanti perlu perpanjangan gitu kan. Nah semuanya itu kan kembali ke ke pribadi masing-masing ya untuk menindaklanjuti ketika proses bimbingan itu sudah berjalan gitu. Terus untuk sebenarnya begini ya, proses bimbingan itu kan Bapak Ibu dosen itu mengoreksi berkas atau naskah yang Anda kirimkan, baik itu secara print out maupun secara daring lewat email misalnya begitu. Nah, saran saya sih ketika diberikan masukan, saran, catatan itu dicermati dengan baik. Gitu. Mau itu catatannya banyak atau catatannya sedikit, ya semuanya harus dicermati gitu. Kalau misalnya sampai ada muncul catatan yang sama pada frekuensi bimbingan yang berkali-kali, ya berarti apakah itu memang Anda yang belum paham memaknai gitu ya, atau menerima masukannya dari dosen, ataukah sebenarnya memang Anda itu belum merevisi itu gitu. Terus amit-amit ya jangan sampai berpikir atau merasa bahwa yang ini nggak usah diperbaiki lah, nanti siapa tahu kelolosan gitu. Nah, jangan pernah sampai berpikir seperti itu. Ingat, Anda itu kan berproses bimbingan itu ujungnya mau menjadi seorang sarjana pendidikan, ya, bidang bimbingan dan konseling. Bagaimana Anda bisa menunjukkan sebagai sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling, calon konselor, ataukah calon wirausahawan bidang BK, ataukah calon karyawan di laborat, ataukah di sebuah perusahaan, itu nanti akan tercermin dari apa yang Anda lakukan kan begitu. Sehingga kalau misalnya Anda pengen
punya kinerja yang baik di dunia kerja, ya berarti semuanya itu tidak akan bisa instan kan, pasti akan berproses gitu. Nah, termasuk proses bimbingan skripsi itu adalah dalam rangka untuk membekali gitu atau membentuk bagaimana sikap kerja Anda gitu. Karena apa, kalau ketemu dengan dosen pembimbing itu ya ketemu dengan person, satu orang ketemu satu orang gitu kan. Jadi bagaimana Anda menyikapi beban kerja atau beban tugas atau beban skripsi, bagaimana Anda mengkomunikasikan ketika ada perbedaan persepsi dan sejenisnya, itu Anda akan perlu olah kemampuan itu di masa bimbingan ini. Nah, ketika Anda bisa menyelesaikan semuanya itu ya dari prodi pasti harapannya juga Anda akan tampil menjadi lulusan S1 BK Unipma yang memiliki karakter cerdas, visinya cerdas. Pernah baca visi misi nggak? Nggak tahu. Boten. Lupa, Bu. Lupa? Ada lagi? Smart and kompetitif, Bu. Oh, smart and kompetitif itu jargonnya. Ya, slogannya itu smart and kompetitif. Kalau visinya? Apa? Calon sarjana bimbingan dan konseling yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan wirausaha. Itu ya betul-betul bisa tertanam dalam diri Anda, gitu ya. Nah, itu yang perlu. Jadi itu tadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitan dengan proses bimbingan. Nanti disampaikan aja, dilaporkan aja progres bimbingannya melalui link yang di-share di kolom chat ya. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa yang sudah mendaftar ujian atau yang bersiap akan mendaftar ujian, harus dipastikan berkas ujian yang dikumpulkan itu sudah diperiksa dengan teliti dan cermat ya. Mulai dari halaman cover. Ingat, cover itu ada cover luar, ada cover dalam. Di dalamnya itu dilengkapi ada halaman moto dan persembahan. Kalau mintanya moto dan persembahan itu ya diberikan moto, diberikan persembahan. Jangan cuma moto aja ditulis, jangan cuma persembahan aja ditulis, tapi ada moto dan ada persembahan. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar itu ucapkan terima kasih mulai dari Pak Rektor. Tahu namanya Pak Rektor? Beserta dengan gelarnya? Udah tahu belum? Pak Sardio Gembong. Aduh, kok lucu semua sih ini mahasiswa saya. Tahu, Bu, tahu. Tahu, Bu. Ngertos kok, Bu. Masya Allah. Tidak, Bu. Aduh, kok ada yang tidak, terlalu lama daring, ini berbahaya ini. Pak Rektor Universitas PGRI Madin itu adalah Bapak Dr. Supri Wahyudi Utomo, Magister Pendidikan. Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu Bapak Dr. Sardulo Gembong, Magister Pendidikan. Ya, kaprodinya siapa? Bu Tias, Bu. Oh, Iya. Saya kira kapan dia juga nggak tahu. Nah ya, di kata pengantar itu dituliskan ya mulai dari Bapak Rektor, kemudian Dekan, kemudian Kaprodi, Sekprodi, kemudian Bapak Ibu dosen. Orang tua jangan lupa Anda bisa berhasil meraih gelar sarjana itu juga semuanya pasti berkat dukungan moral, material, doa, segala daya upaya jerih payah orang tua yang sudah mendidik dan membimbing Anda sampai dengan Anda jadi sarjana. Jangan lupa, itu kemarin saya membaca di kata pengantar itu lupa orang tuanya nggak diterima kasih, ya apa gitu ya. Terus kemudian dosen pembimbing jelas ya, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2. Kalau dosen pembimbingnya itu ngerangkep, jadi misalnya kayak saya dapat DP 1-nya saya juga sebagai kaprodi ditulis ya langsung aja kaprodi sekaligus dosen pembimbing 1 misalnya begitu. Tidak usah dijejer-jejer banyak nomor gitu ya kalau namanya sama. Terus kemudian subjek penelitian jangan lupa juga terima kasih. Terus kemudian lokasi penelitian itu pejabatnya siapa, misalnya kepala sekolah, tukang guru, atau siapa yang terlibat. Teman-temannya juga jangan lupa sebagai kenang-kenangan nanti suatu saat kalau skripsi Anda itu sudah terjadi rapi, Anda simpan di rak atau di lemari atau di buffet di rumah. Suatu saat kalau Anda itu punya kesempatan lanjut studi, itu akan menjadi kenangan bahwa oh dulu yang berjasa dalam hidup saya sampai skripsi saya itu selesai itu siapa. Nah itu Anda pasti yang dibaca yang memorable itu bagian itu gitu loh. Jadi jangan lupa untuk dituliskan ya.
sepertinya sederhana, tapi itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena itu akan menjadi dokumen yang tidak akan Anda ulangi lagi bikinnya kan? Ada yang mau mengulang bikin itu dokumen skripsi itu? Ada enggak? Tidak, Bu, tidak. Kan itu kan memorable ya, sekali seumur hidup. Jadi ya betul-betul didokumentasikan dengan baik gitu ya. Terus kemudian setelah kata pengantar ada abstrak, jangan lupa. Ketentuan penulisan abstrak itu ada di buku pedoman skripsi. Jadi dilihat di sana ada 3 paragraf ya. Paragraf yang pertama itu berisi latar belakang dan tujuan. Itu latar belakang itu 2 kalimat, itu sudah cukup, langsung menukik ke permasalahan yang akan dibahas itu apa beserta dengan tujuan. Kemudian paragraf yang kedua itu metode penelitian. Metode penelitian itu ditulis lengkap ya, mulai dari pendekatan penelitiannya, kemudian populasi sampelnya, lokasi penelitiannya, terus kemudian pengambilan datanya pakai apa, sampai analisis data, itu semua dituliskan dalam kalimat singkat, bukan yang dikutip semua pendapat tokoh, enggak ya. Tuh, jadi terus kemudian yang paragraf yang ketiganya itu hasil. Nah, perhatikan kalau di abstrak penelitian, di abstrak skripsi itu di bagian hasil penelitian, terutama yang penelitian kuantitatif, tidak perlu menuliskan angka-angka lagi, ya. Jadi kayak setelah dibandingkan dengan TR tabel ketemu sekian, hasilnya signifikan, nah itu tidak perlu, langsung kesimpulannya aja seperti apa, dan saran jika memang diperlukan untuk dituliskan di abstrak. Setelah itu baru masuk bab 1. Daftar isi tadi belum saya sebutkan ya. Daftar isi urutannya nanti ngikuti buku pedoman. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran itu beda-beda. Nanti diperhatikan semuanya untuk penulisannya caranya seperti apa. Barulah masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, ada yang sampai dengan bab 6. Daftar pustaka, hati-hati. Daftar pustaka ini paling sering kelewatan untuk dicek. Jadi misalnya nama-nama yang tercantum di bab 1 sampai bab 5 itu ada nama atau sumber rujukan yang tidak tertulis di daftar pustaka. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Harus dituliskan dengan sinkron gitu, yang tertulis di bab 1 sampai dengan bab 5 sama yang di daftar pustaka itu harus ada semuanya sesuai gitu. Kalau ada di bab 1 sampai bab 5 ya di daftar pustaka juga harus ada. Ingat ya, daftar pustaka itu nulis namanya sesuai abjad. Mulai dari nama yang abjad, nama belakang penulis yang abjadnya A sampai dengan Z. Termasuk kalau misalnya sama-sama abjadnya B, Budi sama Beni misalnya. Lah itu duluan mana nulisnya? Nah, itu harus diperhatikan. Habis B, Beni itu kan BE, Budi itu BU, berarti duluan mana? Nah, itu juga harus diurutkan. Itu. Terus kemudian cara penulisan daftar pustaka yang menjorok itu yang baris kedua dan seterusnya, bukan baris pertama ya. Kebalikan dari paragraf. Itu juga harus diperhatikan karena beberapa saya masih menemukan kesalahan seperti itu di bagian penulisan daftar pustaka. Terus setelah itu masuk ke lampiran, ya kalau lampiran sesuai dengan penelitiannya masing-masing, ada yang perlu menuliskan sampel gitu kan, hati-hati ya menuliskan sampel. Kalau saran saya sih inisial nama, tapi tergantung dosen pembimbing masing-masing menghendakinya bagaimana. Terus kemudian ada sampel, ada tabulasi data. Kalau kuantitatif ya, sampel, tabulasi data, hasil uji validitas, reliabilitas masing-masing instrumen, hasil uji analisis hipotesis, terus kemudian angket penelitian atau instrumen penelitian, terus kemudian ada juga surat penelitian ya, baik dari sekolah maupun dari kampus maupun dari balasan dari sekolah yang menerangkan bahwa sudah selesai penelitiannya. Terus kemudian ada juga daftar riwayat hidup sama sudah itu ya. Kalau yang kualitatif ya berarti ada misalnya ada pedoman interview, pedoman observasi, kemudian hasil reduksi data ya, bukan transkripsi wawancara ya, tapi hasil reduksi datanya. Jadi data yang sudah dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kebutuhan analisa data. Terus kemudian setelah itu
Ada misalnya dokumen foto boleh, tidak usah banyak-banyak, tapi yang menunjukkan proses pengambilan data di lapangan itu seperti apa. Terus suratnya juga sama, terus kemudian surat dari kampus dan dari lokasi tujuan atau lokasi penelitian, dan kemudian daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup fotonya foto formal ya, bukan foto ini ya, apa namanya, non formal ya. Jadi foto ya foto formal, foto pakai apa namanya, pakaian apa, jas putih alma mater kalau nggak salah ya. Ketentuannya ada di buku pedoman, nanti dibaca lagi dengan cermat. Terus kemudian yang eksperimen itu ya ada sampelnya, data sampel, lampirannya ya, terus kemudian jadwal eksperimen, terus kemudian ada RPL-nya beserta dengan lampirannya, karena kan kalau eksperimen biasanya kan ada layanan apa yang dilakukan beserta dengan lampirannya. Terus kemudian ada tabulasi data pretest, post-test, analisis data, hasil uji validitas reliabilitas, surat-surat, dan daftar riwayat hidup. Kalau yang apa, R&D ada ya, R&D itu ya apa namanya itu produk ya, produk yang dikembangkan itu yang sebelum melalui uji ahli dan yang sesudah atau setelah revisi. Terus kemudian apalagi angketnya, ada angketnya kan, angketnya dilampirkan, terus kemudian hasil apa pengambilan data sebelum diberi apa namanya itu, sebelum dikasih produk gitu loh. Terus kemudian setelahnya hasil analisis data itu juga semuanya dilampirkan, surat dan daftar riwayat hidup juga dilampirkan, itu semuanya dicek. Halamannya perhatikan, yang paling lumayan sering tercecer itu halaman. Jadi kalau di halaman yang ada babnya itu nulis nomor halaman itu di bagian tengah bawah. Tapi kalau selain yang ada judul babnya berarti di atas kanan, kan begitu. Yang ada babnya itu yang gimana? Judul bab, saya kayak halaman cover itu kan judul bab ya namanya ya, itu di bawah tengah. Judul cover, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kata pengantar. Kalau kata pengantarnya ada 2 halaman Bu ya, berarti halaman yang kedua itu di kanan atas. Kemudian abstrak, terus kemudian bab 1. Nah, yang ada tulisannya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 itu semuanya di tengah bawah. Selebihnya berarti di kanan atas. Daftar pustaka di tengah bawah. Itu ya, itu diperhatikan. Terus kemudian selanjutnya apalagi ya kelengkapannya ya, ujian itu kali ya. Oh ya, Bu, itu yang di berkas skripsi itu kan ada halaman persetujuan, ada halaman pengesahan. Mana nih yang harus dilampirkan? Untuk keperluan ujian skripsi cukup halaman persetujuan dulu saja. Nanti kalau setelah ujian skripsi ada halaman pengesahan yang tanda tangan itu mulai dari ketua penguji skripsi sampai dengan mengetahui dekan. Nah, kalau ini nanti dilengkapi, yang lembar pengesahan ini dibuatnya setelah ujian. Jadi yang sekarang tidak perlu dilampirkan dulu, tidak apa-apa gitu ya. Terus kemudian ketuanya taunya dari mana Bu ya? Nanti kalau Anda sudah mendapatkan apa namanya jadwal ujian, akan ada informasi ketua ujiannya siapa, sekretarisnya siapa, dosen penguji 1, 2, 3 siapa. Nah, itu semuanya akan diinformasikan. Bu, kalau misalnya apa namanya ada kesamaan nih, misalnya ketua pengujinya sama penguji satunya sama, gimana ya? Tetap ditulis dua-duanya. Kan memang posisinya merangkap, ketua penguji sekaligus penguji 1. Demikian juga kalau misalnya sekretaris penguji sama penguji 1, sama Bu, udah ditulis dua-duanya. Jadi tidak digabung seperti kata pengantar loh ya, tetap ditulis ketua penguji namanya siapa, sekretaris penguji namanya siapa, penguji 1 namanya siapa, penguji 2 namanya siapa, dan seterusnya. Jadi nggak boleh dirangkep. Jadi semuanya di halaman pengesahan nanti unsurnya akan sama, mulai dari ketua penguji, sekretaris penguji, penguji 1, 2, 3, kemudian tanda tangan Kaprodi, mengetahui dekan. Itu semuanya sama, tidak boleh ada yang dikurangi. Oke, terus apa lagi ya? Saya rasa itu mungkin ya yang di berkas skripsi ya. Ada pertanyaan? Yang berkas skripsi mau dikirim untuk pendaftaran? Sudah ya, paham ya? Oke, yang ketiga saya mau bicara tentang, nah, setelah ujian, sebelum setelah ujian, untuk persiapan ujian skripsi, Anda nanti juga diwajibkan untuk mengisi form ujian. Form ujian ada form A, B, C, D, E.
kalau ujiannya itu luring. Kalau ujiannya daring nanti ada form A, B, C, D. Ya, sudah tahu toh? Sudah di waktu pengumuman ujian skripsi kan sudah disampaikan Mbak Diah kan. Nah, itu yang Anda harus mengisi, Anda bertugas mengisi itu. Jadi diberikan kepada Bapak Ibu dosen itu dalam posisi sudah terisi, jangan kosongan blong-blong. Ada permintaan nulis nama, NIM, judul skripsi, nama penguji, NIDN penguji, dan seterusnya. Itu semuanya harus diisikan oleh mahasiswa yang mau ujian. Nanti Bapak Ibu dosen tinggal tanda tangan. Nah, terus kemudian semua isian itu sudah harus siap sebelum Anda itu ujian. Jadi kalau misalnya selalu dipersiapkan ya, misalnya ujiannya besok ya hari ini harus diisi semua, sudah diisi semua, jangan mendadak. Saya sarankan jangan mendadak, karena kadang kalau besok aja gitu, khawatirnya nanti lupa. Kalau lupa nanti ya yang terhambat akan Anda sendiri kan. Kok belum diisi dulu, nah itu kan lama nanti. Gitu. Nah, ujiannya nanti luring atau daring, Bu? Saya konsultasikan dulu ya. Nanti karena BK kan di gelombang 2 ini nanti baru akan menyelenggarakan, dikonsultasikan dulu apakah pelaksanaan ujiannya itu akan secara luring ataukah daring, gitu ya. Kemarin kan sudah ada ketentuan kalau ujiannya luring berarti perlu ngeprint, kalau ujiannya daring berarti dikirim email ke masing-masing dosen penguji gitu ya. Nanti kalau misalnya ujiannya daring, berkas skripsi dikirim ke email masing-masing penguji, tetap harus ditembuskan ke email prodi. Kalau kirim email itu kan ada to, bawahnya ada CC. Tahu? Tahu tidak? Nggak tahu, Bu. Kadang itu ya kalau kirim email yang penting itu ditulis semuanya. Jadi sebentar kita kasih contoh. Bentar ya. Tulis. Oh iya, sambil menunggu saya ini, minta tolong ini ya, yang ngisi Google Form, sambil ngisi, sambil saya jelaskan, sambil ngisi. Saya subscribe. Sudah kelihatan? Oke. Kan kalau kirim email itu kan begini ya, kepada atau to kalau di bahasa Inggris kan kepadanya ini kan emailnya prodi bk@unipma itu kan. Nah, CC-nya ini loh. Kalau Anda ngirim nanti kalau sudah ditentukan ujiannya daring, Anda kirim email ke dosen penguji 1 2 3, kirimkan di sini kepada misalnya dosen penguji satunya saya kan ke email saya tias.ma@unipma.ac.id gitu kan. Nih. tias.ma@unipma.ac.id ini kan. Nah, CC-nya ini ditulis emailnya prodi ya. Apa emailnya? BK@unipma ya. Ini misalnya. Gitu. Nah, subjeknya itu subjek kok hilang ya, ini karena settingnya. Subjeknya itu ditulis adalah apa ketentuannya kemarin? Ketentuan penulisan subjek email apa kemarin? Yang sudah ngirim berkas ujian? Halo, Mbak-mbak, Mas-mas, yang sudah ngirim berkas ujian? Mbak mau ketahuan kalau udah daftar ya? Ya, saya lupa. Pokoknya ada ketentuannya. Kalau tidak salah loh ya, ujian skripsi, underscore NIM, underscore nama. Kayaknya kalau saya nggak salah ingat. Nah, kalau upayakan sebagai etika dalam menyampaikan email kepada siapapun itu, berikan kalimat pengantar.
ya. Jangan langsung main kirim saja. Nah, di sini tulis kepada YTH siapa? Misalnya Bapak Beni Dwi Pratama MPSI. Nah, dengan hormat, bersama ini saya sopo nama NIM apa? Prodi ya. Prodi bermaksud mengirimkan bla 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 ya. Kalau sudah ditutup hormat saya nama gitu, barulah di attach di attachment lampirkan file gitu ya. Jangan kadang itu nulisnya itu nggak di body text ini, tapi di sini nulisnya Pak Beni saya mengirimkan email bab 1 sampai 5. Mohon bimbingannya Pak. Di sini nulisnya salah ya. Ini judulnya aja. Ya. Ini judulnya, terus kemudian nanti di body text-nya di sini yang diisi pesannya. Sudah paham? Sudah. Oke, gitu ya. Oke, itu yang perlu dipahami karena beberapa itu ada yang nulisnya itu di subjeknya itu pesan yang mau disampaikan ke Bapak Ibu dosen itu yang subjek, nggak terbaca kalau pesannya ditulis di subjek. Terus kemudian selanjutnya itu ya kaitannya dengan berkas sama emailnya. Kemudian selanjutnya setelah ujian besok Anda itu masih akan ada proses lanjutan untuk dilakukan uji plagiasi. Ya, uji plagiasi dari naskah skripsi yang sudah diujikan. Jadi nanti ketentuannya itu maksimal 30%. Maksimal kesamaan itu 30%. Sudah ada pengumumannya kan? Nah, itu ada ketentuannya juga harus dikirim kemana filenya, yang dikirim oleh cover sampai dengan bab 5 di email, terus kemudian nanti ketika ngirimkan ke ke emailnya prodi, Oke, hasil uji Turnitinnya nanti itu akan ditembuskan ke Bapak Ibu dosen ya. Jadi kalau misalnya hasil uji Turnitin atau plagiasinya itu similarity-nya masih di atas 30%, nanti akan dikembalikan. Dan Anda perlu merevisi atau memperbaiki naskah itu gitu sampai nanti memenuhi kriteria di bawah 30%. Hasil uji plagiasi atau similarity-nya di bawah 30%. Nah, tipsnya itu apa? Makanya kalau yang bimbingan saya loh ya, karena kan pengalaman saya itu ya bimbingan saya. Kalau bimbingan Bapak Ibu dosen yang lain saya kurang tahu, tapi semoga juga beliau mengarahkan. Terutama di bab 2 atau ketika Anda melakukan pengutipan itu di parafrase, ya dibahasakan dengan kalimat Anda sendiri tanpa merubah makna asli dari teks yang Anda kutip. Itu penting sekali nanti kalau pas uji plagiasi semacam ini, Anda akan bisa segera ini lolos gitu. Bahkan mungkin nggak sih satu kali uji Turnitin itu lolos? Mungkin sekali, apalagi kalau penelitiannya kualitatif. Penelitian kualitatif tuh biasanya angka-angka uji plagiasinya itu sangat rendah gitu. Pengalaman saya pribadi itu sekali uji Turnitin untuk yang kualitatif itu langsung di angka 9% gitu. Teman-teman saya juga yang penelitian kualitatif rata-rata langsung rendah gitu. Hasil similarity-nya, karena apa? Kualitatif kan datanya kan data asli dari kutipan-kutipan yang dimiliki oleh responden gitu kan. Bagaimana dengan yang kuantitatif? Ya, walaupun mungkin hasil similarity-nya tinggi, tapi kan kalau Anda betul-betul serius melakukan parafrase, saya juga yakin sekali uji similarity pun bisa mencapai dapat angka similarity di bawah 30%, gitu kan?
Ya, nanti diperhatikan itu kalau memang ditemukan masih di atas 30% akan dikembalikan dan Anda wajib untuk memperbaiki gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah kaitannya dengan kewajiban untuk publikasi, ya. Itu kan sudah dari sejak awal Anda penyerahan bimbingan skripsi dulu kan sudah dikasih tahu ya, untuk syarat yudisium salah satunya adalah harus melakukan publikasi. Prodi sudah berupaya membantu, kemarin kan sudah ada beberapa yang berangkat mengikuti Senasdra untuk memenuhi kewajiban publikasi artikel hasil penelitian skripsinya, yang sudah melakukan publikasi di Senasdra berarti tidak perlu melakukan publikasi lagi karena kan sudah memiliki artikel yang terpublish. Memang saat ini masih proses, tapi nanti insya Allah semoga ketika yudisium itu artikelnya sudah bisa diakses online untuk menunjukkan bahwa memang Anda sudah memenuhi kewajiban publikasi artikel hasil penelitian itu. Nah, bagi yang belum, Anda masih punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan seminar nasional dan pelatihan kompetensi pendidik yang diselenggarakan oleh Prodi insya Allah tanggal 2 sampai 4 kalau nggak salah, 2 sampai 5, 2, 3, 4, 5, 2 sampai 5 Agustus ya, yang ketentuannya itu submit abstraknya maksimal adalah tanggal 27 ya. Tanggal 27 nanti silakan diikuti dan dipenuhi itu, abstraknya harus sudah disubmit gitu. Nah, terus kemudian untuk persiapan sesi presentasinya nanti disiapkan dulu saja PowerPoint-nya gitu ya. Abstrak dan PowerPoint harus siap sebelum pelaksanaan kegiatan seminarnya. Nanti untuk artikelnya yang akan dipublish di proceeding boleh sambil dikerjakan. Batas akhir unggahnya tanggal berapa ya? Nanti akan ada pengumuman dari panitia seminar ya, yang kaitannya dengan artikel full papernya itu sampai dengan tanggal berapa diberikan waktu untuk melengkapi atau mengunggah. Sama Senasdra juga kemarin seperti itu, abstraknya dulu diunggah sama PowerPoint-nya, terus kemudian setelah itu artikel full papernya diberikan waktu setelah pelaksanaan seminar gitu. Nah, terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi, artikel itu juga diupayakan melalui proses bimbingan dengan dosen ya, dan yang harus dicantumkan namanya itu bukan hanya nama Anda sebagai penyusun skripsi. Ingat, Anda menyusun skripsi kan atas bimbingan Bapak Ibu dosen. Sehingga nanti nama penulisnya tetap ditulis nama mahasiswa dan nama dosen pembimbing. Urutannya nama mahasiswa yang paling atas, dosen pembimbing 1 yang tengah, dosen pembimbing 2 yang paling bawah. Begitu. Nanti silakan dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing masing-masing untuk judul artikelnya apakah sama dengan judul skripsi ataukah diambil sebagian ataukah bagaimana, itu nanti bisa mengikuti arahan dari dosen pembimbing masing-masing gitu ya. Nah, berarti gimana Bu ini, karena kalau misalnya belum selesai ambil datanya boleh enggak ikut seminar? Boleh saja, tidak ada masalah. Seperti tadi yang saya bilang, bisa saja artikel itu diambil dari sebagian dari data yang sudah ada saat ini, gitu, atau diambil dari bab 1 sampai dengan bab 3 yang sudah disusun, atau mungkin ada data awal yang juga bisa dianalisis, gitu ya, sehingga bisa jadi artikel yang bisa dipublikasikan di seminar gitu ya. Sehingga nanti seluruh mahasiswa yang baik itu yang sudah bisa ikut ujian, diproyeksikan bisa ikut ujian ataukah belum, nanti tetap harus mengikuti seminar ini. Karena apa? Nanti kalau misalnya Anda tidak mengikuti seminar yang sekarang, tetap Anda harus memiliki kewajiban untuk melakukan publikasi. Nah, padahal ketika nanti di semester gasal misalnya, Anda itu mau ujian atau mau yudisium ya, saya tidak mau sih, saya maunya semua lulus tepat waktu. Tapi kalau memang sangat terpaksa itu mundur di semester gasal, itu nanti kan kalau kesulitan mencari proceeding itu kan repot di belakang gitu. Jadi saya sarankan sih langsung aja ikut bergabung di SNBK yang akan dilaksanakan bulan Agustus dengan persetujuan dosen, dikonsultasikan nanti seperti apa redaksi artikelnya, judulnya bagaimana dan seterusnya, agar nanti ketika yudisium kalau yudisiumnya mundur itu Anda sudah terbebas dari kewajiban untuk melakukan publikasi itu gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah apa lagi ya? Nah, kewajiban lagi setelah
selesai ujian skripsi, Anda nanti akan diminta untuk mengumpulkan naskah skripsi lengkap, naskah skripsi lengkap, ya. Sudah ada ketentuannya, di pengumuman juga kemarin sudah disampaikan, diikuti saja semua alur itu, nanti akan ada penjadwalan untuk pengumpulan naskah skripsi lengkap dalam bentuk soft file itu, tanggal berapa, ketentuannya bagaimana, itu nanti akan diinformasikan. Kalau kemarin belum ada tanggalnya, sudah ada tanggalnya tampaknya ya, di pengumuman itu diikuti semuanya, karena semuanya itu nanti menjadi tahapan yang memang harus dilalui oleh seluruh mahasiswa yang sudah menjalani masa ujian skripsi. Nah, yang terakhir, ini adalah kaitannya dengan pengisian SIM, riwayat bimbingan di SIM. Sudah ngisi? Sudah kan? Sudah. Nah, ya, dicek lagi ya, nanti ketika diisi, kan ada 2 isian, yang isian proposal penelitian sama isian yang bimbingan skripsi, betul? Salah, proposal skripsi sama bimbingan skripsi, betul? Sudah kok, tapi nggak ada yang jawab. Saya menjadi bertanya, sebenarnya sudah betul apa belum? Iya Bu, ada yang proposal sama bimbingan skripsi, tapi yang diisi proposal. Nah, jangan dihabiskan di proposal ya, diisikannya nanti proposal ya proposal, skripsi ya skripsi. Jadi nanti yang proposal itu diisi mulai dari pengajuan judul sampai dengan bab 3. Ya, pengajuan judul sampai dengan bab 3 nanti diecer, jangan misalnya kayak judul 1 judul ACC, 1 judul DP1 ACC, 2 judul DP2 ACC. Kan enggak. Kemarin waktu Anda di semester 7 menjalani proses bimbingan, itu kan ngajukan judulnya pas 1 kali langsung ACC. Kan tidak toh, tapi kan beberapa kali gitu. Nah, karena proses bimbingannya itu sudah terintegrasi dengan mata kuliah Sempro, tapi nanti untuk di pengisian SIM tanggalnya bisa disesuaikan dimulai semester genap. Semester genap itu kemarin tanggal berapa ya? Maret tanggal minggu kedua kalau tidak salah ya. Sebentar, saya cek kalender dulu. Tanggal 7 ya? 7 Maret kalau tidak salah. Coba nanti dicek lagi kalender pendidikannya. Tanggal 7 Maret itu bimbingan pertama, jadi judul dianggap dimulai sekitar minggu pertama bulan Maret gitu ya. Dihitung, jadi bimbingan dengan DP1, bimbingan dengan DP2 semuanya harus diinput. Ya, semua harus diinput. Revisi judul ya tulis revisi judul. Revisi judulnya sampai 5 kali ya sudah, enggak apa-apa, memang realitanya sampai 5 kali atau revisi judulnya 2 kali sudah ACC ya sudah dituliskan 2 kali langsung ACC enggak apa-apa. Setelah itu nanti proposal bab 1, proposal bab 2, proposal bab 3 berapa kali revisi silakan nanti dituliskan di situ. Bu agak lupa ya enggak apa-apa, yang penting nanti secara kuantitinya itu yang tertulis di roomnya proposal dan roomnya bimbingan skripsi masing-masing dosen itu jumlahnya 12 minimal ya. Minimal 12. Minimal 12 kali bimbingan. Jadi mulai dari pengajuan judul sampai nanti bimbingan artikel itu adalah 12. 15 boleh. Per dosen. Punya 2 DP berarti kan 1 DP 12. Minimal. Gitu ya. 1 DP 12. Bu kalau DP 1-nya 12, DP 2-nya 13 boleh, enggak apa-apa. Ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian proposal yang di roomnya proposal skripsi itu mulai dari judul sampai dengan bab 3. Nanti yang masuk ke roomnya skripsi itu mulai dari instrumen, dimulai dari bab 1, 2, 3 boleh. Kalau di roomnya skripsi langsung pengusulan, kan Anda ketika di semester 8 itu kan mulainya kan ini kan, bimbingan dengan dosennya kan bukan langsung instrumen kan, tapi kan mulai dari bab 1, 2, 3 langsung kan. Nah itu berarti bimbingan bab 1, 2, 3 itu beberapa kali silakan nanti dituliskan. Terus kemudian bimbingan instrumen, kalau ada bimbingan RPL ya tuliskan bimbingan RPL, kalau bimbingan produk ya bimbingan produk, kalau ada validasi produk dan seterusnya itu semua ditulis ditulis proses bimbingannya ya. Terus kemudian hasil misalnya kayak bimbingan hasil validasi atau bimbingan hasil validasi ahli atau bimbingan apa itu semuanya ditulis sampai dengan setelah bimbingan bab, ada yang bab 5, ada yang bab 6 tergantung dari metode penelitiannya, sampai dengan bimbingan artikel jangan lupa dimasukkan karena pastikan artikel juga melalui proses bimbingan toh.
Nah, itu dimasukkan semuanya. Pokoknya nanti dari judul sampai dengan artikel itu minimal 12 kali pertemuan per dosen pembimbing. Tanggalnya ya tanggalnya diatur aja gitu ya. Karena kan memang kan sebenarnya dilakukannya sudah mulai sejak semester 7 kan ketika sempro berjalan. Itu ya. Bu, ini sudah bisa ngisi sempro, yang sudah bisa ngisi yang bagian proposal skripsi, tapi nggak bisa ngisi yang bagian apa namanya bimbingan. Gimana? Ditunggu ya, nanti akan ada proses validasi dari Bapak Ibu dosen pembimbing dulu, setelah itu baru bisa ngisi yang bagian bimbingan. Jadi nanti saran saya sih di draft dulu aja, jadi tanggal berapa itu bimbingan apa, tanggal berapa bimbingan apa, sampai dengan 16 kali pertemuan, minimal 12 kali bimbingan, terus kemudian nanti kalau sudah di-approve yang bagian proposal bimbingan, Anda bisa langsung isi yang di bagian bimbingan skripsi, karena setelah itu akan ada proses lanjutan juga untuk administrasi kisimnya. Begitu ya. Oke, saya rasa itu beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan proses bimbingan skripsi dan persiapan ujian skripsi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, ya silakan. Yang bimbingan di SIM itu loh bukan melampirkan file berkas skripsi yang dibimbing, yang dikonsultasikan. Nah itu kan semisal dokumen bentuk foto dari tulisan koreksi dosen itu boleh, Bu? Dokumen perbimbingan atau dokumen bimbingan? Setahu saya dokumen proposal atau dokumen skripsinya deh. Dokumen apa maksudnya? Ya maksudnya kan itu kan harus 12 minimal. Lah itu ada file-file yang saya edit tapi tidak saya nggak genap 12 gitu loh, Bu. Jadi buktinya nanti berupa coret-coretan dari dosen gitu. Apakah setiap kali input bimbingan itu harus ada unggah bukti, tah? Yang buat di SIM-nya itu bukan ada melampirkan file toh, kalau nggak salah. Melampirkan file itu bukan langsung yang file akhir toh, Mbak. Kalau yang di bagian proposal skripsi itu ya berarti yang diunggah proposalnya sampai dengan bab 3. Nanti yang bagian bimbingan skripsi itu mulai dari awal sampai dengan akhir, bukan itu. Oh, belum. Apakah setiap kali input harus unggah data? Setahu saya kok enggak ya. Oh, berarti yang proposal saja, Bu. Soalnya yang di bimbingan belum bisa ngisi. Nah, yang di bimbingan skripsi belum bisa ngisi kan? Baru bisa ngisi yang proposal karena Bapak Ibu dosen belum memvalidasi, ya kan? Iya. Nah, yang di bagian proposal itu kan diminta mengupload ini aja kan, Mbak, proposalnya aja kan? Proposal dari halaman cover sampai bab 3 dan daftar pustaka, ya kan? Iya. Nah, ya itu. Seingat saya juga begitu isiannya. Gitu. Nanti yang di skripsi yaitu skripsi lengkap. Nanti ada rumah-rumahnya itu. Skripsi lengkap itu mulai dari itu bab 1, bab 2, bab 3 itu semuanya sudah ada rumah-rumahnya. Tinggal diikuti aja mana yang harus diunggah. Gitu ya? Ya, baik, Bu. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Sambil menunggu, monggo Pak Asroful mungkin ada tambahan. Ya, minta waktunya sebentar menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Tias berkaitan dengan pengisian riwayat pembimbingan skripsi di SKIM. Saya izin share screen ya.
Saya mohon izin untuk pinjam data dari mahasiswa bimbingan saya. Nah, untuk teman-teman, ini yang sudah mengisi, rata-rata itu yang diisi adalah data proposalnya. Misalkan ini kalau riwayat pembimbingan proposal. Seperti tadi yang sampaikan Ibu Tias, teman-teman nanti berkewajiban untuk mengisi dua hal ini. Satu, proposal skripsi. Yang kedua adalah data skripsi. Nah, untuk proposal skripsi, nanti teman-teman rumahnya cukup satu bikinnya. Jadi untuk mengisi data proposalnya, ini cukup satu saja. Jadi mulai nama mahasiswa, tanggal, topik, dan lain sebagainya satu. Nah, nanti yang diisikan itu adalah di bimbingan proposalnya. Nah, sehingga ketika diklik di sini, bimbingan proposalnya ini tidak kosong. Nah, nanti teman-teman tinggal menambahkan di poin ini, di poin bimbingan proposal. Nah, ini yang sudah sesuai. Saya contohkan ya. Sebentar, bacakan. Nah, ini kalau pengisiannya sudah benar. Jadi di riwayat bimbingan proposal nanti akan muncul. Jadi di sini nanti ada nomor 1 sampai sekian. Nah, nanti dosen pembimbing 1 ataukah 2 juga akan muncul di sini. Jadi teman-teman nanti mengisinya cukup di satu beranda saja. Jadi nggak perlu membuat beranda. Gitu ya, itu untuk pembimbingan proposal. Nanti untuk pembimbingan skripsi juga sama. Ini untuk data kakak tingkat yang sudah sesuai ya, yang dulu. Ini ya, ini data skripsinya. Ini sekali lagi saya ulang. Ini misalkan punyanya Mbak Lingga Ayu Budi. Di sini dia nggak mengulang 2 kali atau lebih. Nah, untuk kasusnya teman-teman ini yang baru, itu isinya lebih dari 1 kali. Itu ya. Misalkan tadi Mbak Kornev tadi, itu ngisinya 2 kali tapi di data yang sama. Nah, tapi harusnya itu ngisinya cukup sekali. Nanti yang diisi adalah di bimbingan skripsinya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada riwayat bimbingan antara DP1 sama DP2. Gitu ya. Jadi jangan salah. Jadi jangan menambah banyak beranda di awal, tapi yang diisikan adalah di riwayat bimbingan skripsi. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Tias tadi betul. Jadi tidak harus tiap mengisi riwayat bimbingan itu nanti upload file. Upload filenya cukup sekali ketika teman-teman mengisi data ini, data skripsi. Nah, nanti akan muncul di lampiran ini. Tapi untuk riwayat bimbingan skripsi ini, teman-teman tidak perlu mengupload berkas skripsinya tadi. Jadi hanya mengisi riwayat bimbingannya kapan, nanti topik bimbingannya apa, seperti ini. Ya, nah dari sini mungkin ada pertanyaan. Jelas ya? Jika jelas itu tambahan dari saya. Sebentar Pak. Itu yang tadi, sorry, balik ke yang jangan ditutup dulu Pak. Stop share screen dulu. Itu Google Form-nya kelihatan saya. Jangan ditutup dulu SIM-nya. SIM proposalnya. Tadi yang bagian topik itu loh Pak, rata-rata kan iya, buka lagi sekarang. Soalnya tadi yang muncul Google Form-nya loh.
Itu nganu, topiknya itu rata-rata mahasiswa itu kayak tadi contohnya koma Bu Silvia. Nah, itu kan harusnya kan topiknya kan topik penelitian itu. Bukan topik apa namanya bimbingan atau siapa yang sedang membimbing saat itu. Coba searching lagi, Pak. Ini yang lain pada nyimak apa enggak ini off cam semua? Nyimak. Siap nyimak, Bu. Aman, Bu. Ya. Nyimak, Bu. Nanti itu pada enggak nyimak, ditanya sudah dijelaskan tapi nanti enggak tahu. Besarkan Pak, minta tolong Pak. Terlalu kecil ini. Kasihan mahasiswa yang online pakai handphone enggak kelihatan. Bukan, yang bagian data skripsi Pak. Yang proposal dulu kali ya, mungkin belum banyak yang bisa mengakses bimbingan skripsi kalau belum di approve sama dosen pembimbing. Ngeblur ya Mbak-mbak ya? Gak tahu ini Iya, kenapa. Bu. Data proposal. Oh. Nambah terus datanya kalau Anda tambah data terus. Putus-putus suaranya Pak. Belum. Jadi silakan untuk data-data yang sekiranya tidak seperti tadi yang disampaikan. Ini yang mungkin tadi disampaikan oleh Bias ya. Ini karena teman-teman tadi kiranya isinya adalah di beranda awal ini, sehingga ini topiknya banyak. Sehingga di riwayat, jadi nanti tulisannya adalah topik bimbingannya. Jadi bukan mengajukan hasil skripsi, skripsi gitu bukan. Ini yang biasa menerima hasil revisi Bu Sylvia. Nah, dipraktekkan aja Pak, itu yang bagian proposal caranya ngisi gimana. Tapi ini ngeblur. Coba ada yang online pakai laptop nggak mahasiswa? Coba dibuka akunnya. Karena kalau dari akun dosen nggak bisa nih kita mau mensimulasikan. Siapa relawan yang sedang ini? Mbak Esa pakai apa? Pakai kanu kayaknya. Pakai saya ini. Kelihatan kepotong soalnya. Coba yang lainnya siapa? Krisna ada Krisna? Ada, Bu. Ya, kamu pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop. Ya, coba di share screen, Mas. Biar jelas gitu temannya, biar enggak bingung. Rumahnya Mas Krisna tuh mana sih? Sinyalnya bagus nggak di situ? Rumah saya Ponorogo, Bu. Oh, di Ponorogo. Tapi di desa. Oh, Bisa keluar atau belum? desa. Hah?
Sudah keluar atau belum share screen-nya? Hitam. Nah, udah keluar nih. Ini yang apa? Proposal. Iya Bu, proposal. Nah, terus kamu ngisinya berapa kali itu? Nah, nih topiknya nih tadi yang saya maksud tuh. Back dulu Mas, ya, ini nih, sorry. Ini nih. Kan mahasiswa Krisna Hadi tanggal pengajuan ini. Topiknya ini loh kan metode kualitatif desain studi kasus. Ini kan topik kan seharusnya kan topik penelitian tuh. Ya tidak? Ya, ini yang tadi saya maksud ini, topik ini loh, topik Mas Krisna ini metode kualitatif desain studi kasusnya ini harusnya diisi topik penelitianmu, Mas. Judul penelitianmu itu tentang apa gitu. Jadi mungkin lebih fokus kalau penelitiannya, kalau kualitatif kan jelas ya, variabelnya cuma satu. Tapi kalau yang penelitian kuantitatif itu bisa difokuskan ke variabel Y-nya gitu. Jadi topik penelitiannya itu tentang apa gitu, bukan ke metode penelitiannya, karena kan ya topik penelitian yang diminta. Nanti diedit ya Mas. Mbak-mbak dan mas-mas yang lain juga diperhatikan ya. Jadi topiknya ini bukan topik bimbingan, beda sama yang di riwayat. Nah ini kan ada topik mintanya topik dalam bahasa Indonesia dan topik dalam bahasa Inggris. Itu coba turun Mas. Yang riwayat bimbingan. Bimbingan proposal. Nah, kalau yang ini betul. Nah, kan 18 Maret 2022, Dr. Hasan Kandafi pengajuan judul skripsi dan pengumpulan bab 1 sampai dengan bab 3. Mas, dia acaranya Mas ya. Baik, Bu. Pengajuan judul dulu, terus nanti pengumpulan bab 1, pengumpulan Mas. Bimbingan bab 1 sampai dengan bab 3 gitu, atau pengajuan bab 1 sampai dengan bab 3 gitu ya. Iya, Bu. Jadi judul, selesaikan dulu judul berapa kali, kalau judulnya 2 kali ya judul 2 kali, setelah itu pengajuan bab 1 dan bab 3, pengajuan bab 1 dan revisi bab 1 dan bab 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu betul kalau yang ini topiknya seperti ini, yang lain juga nanti diikuti ya. Nah, terus kemudian nanti tinggal ditunggu disetujuinya, nunggu dicentang hijau, baru kalau sudah dicentang hijau semuanya nanti baru bisa ngisi yang kolom bimbingan. Itu. Ya, jadi jangan diselesaikan bab 5-6-nya di menu ini, jangan. Nanti yang bab mulai dari instrumen sampai dengan bimbingan artikel itu masuknya nanti ke bimbingan skripsi, bukan yang bimbingan proposal. Sudah tahu caranya ngisi yang bagian ini? Ada yang belum tahu? Nggak usah gengsi. Kalau belum tahu biar didemokan sama Mas Krisna. Karena kalau dari akun dosen nggak bisa kita ngisi. Atau didemokan aja, Mas. Cara menambahkan topik proses bimbingan. Tinggal ini Bu, pencet Nah, tuh bimbingan keberapa? Terus diisi ya itu kan bimbingan keberapa, terus tanggal bimbingannya kapan, topik bimbingannya apa, topik bimbingannya apa Mas? Kalau bahan bimbingan dikosongi bisa ya? Oke, bahasan bimbingan dikosongi bisa kan? Ya udah, berarti topik bimbingannya aja yang harus diisi. Terus disimpan gitu kan? Iya. Oke, sudah paham ya? Kalau riwayat bimbingan seperti itu ya Mbak-mbak dan Mas-mas, jadi nanti biar nggak data proposalnya banyak, satu orang data proposalnya sampai 12, bukan gitu, tapi yang 12 itu yang riwayat bimbingan ya. Oke, paham Bu. Itu ya, nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada biar di stop
share screen. Oke, monggo silahkan. Ada pertanyaan lagi apa tidak? Cukup? Sudah paham semuanya? Oke, Bu, saya mau bertanya. boleh. Ya Bu, mau tanya, kan tadi untuk yang bimbingan skripsi itu dimulai dari penyusunan bab, tapi seumpama dari kenyataannya itu dimulai untuk revisinya itu dimulai dari awal lagi. Jadi dimulai dari bab 1, 2, 3 seperti itu. Apakah itu tetap dicantumkan atau menyesuaikan langsung di bab 4-nya begitu Bu? Oh iya, tadi saya nggak konsisten ya bicaranya ya, maaf. Salah, yang di bimbingan skripsi mulai dari bimbingan bab 1 lagi ya. Mulai bimbingan bab 1 lagi. Bab 1, 2, 3 boleh, tergantung dosennya kan. Ada yang minta langsung bab per bab, ada yang minta langsung bab 1, 2, 3, ya nggak apa-apa, ditulis aja nggak apa-apa. Gitu. Setelah itu baru instrumen, mungkin yang frekuensi bimbingan bab 1, 2, 3-nya mungkin tidak sebanyak kalau bimbingan proposal kan. Kalau bimbingan proposal kan per bab sampai berkali-kali, bab 1 sampai 2 kali, sampai 5 kali, bab 2 sampai 3 kali, bab 3 sampai 2 kali gitu kan. Tapi kalau misalnya di bimbingan skripsinya itu langsung pengajuannya kan bab 1, 2, 3. Nah itu berapa kali, misalnya 3 kali, setelah itu instrumen, ya sudah dituliskan aja. Yang penting nanti total dari yang proposal sama yang bimbingan skripsi itu minimal 12 gitu. Boleh nggak Bu yang proposal itu 8 kali, sisanya itu yang 8 kali, kemudian yang bimbingan skripsinya itu 7 kali, boleh enggak? Masing-masing dosen boleh enggak apa-apa. Tapi kayaknya yang lebih banyak itu yang bimbingan skripsi deh, karena kalau yang proposal kan yang paling yang banyak mengulang bimbingan atau revisinya kan di judulnya. Kalau yang bimbingan bab bimbingan yang proposalnya bab 1, bab 2, bab 3-nya kan ya karena prosesnya pada saat itu kan dengan satu dosen ya. Tapi kalau misalnya nanti ditambahkan dosen pembimbing 2 enggak apa-apa. Dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 enggak apa-apa gitu. Yang penting nanti frekuensi bimbingannya itu nanti terakumulasinya itu 12 minimal. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Terjawab ya, Mbak? Iya, Bu, sudah. Terima kasih. Ya. Ada yang belum mengisi? Yang belum isi Google Form segera diisi ya. Sebentar, saya tanya dulu. Yang sudah siap berkasnya tapi belum didaftarkan berapa orang? Nah, yang sudah mendaftar tidak perlu konfirmasi. Yang berkasnya sudah siap nih atau sudah ditandatangani dosen mungkin kemarin atau hari ini tapi belum didaftarkan. Ada enggak? Malu? Ya wes, nek malu japri saya sekarang, tak tunggu. Kalau ada bagaimana, Bu? Kalau ada kan disuruh daftar sama Bu Tias. Kalau ada kan tadi sama Bu Tias kasih tahu, diupayakan maksimal besok. Kalau tinggal minta tanda tangan saja, diupayakan maksimal besok. Kecuali kalau misalnya nih, Bu, dosennya katanya tidak bisa ke kampus, dosen pembimbing 2-nya itu katanya ke kampusnya itu masih minggu depan, minggu ini tidak bisa gitu. Misalnya seperti itu, nanti laporkan ke saya, langsung ke saya. Ya, tapi DP1-nya bisa, maksudnya DP2 menyetujui untuk ujian, tapi belum bisa memberikan tanda tangan karena posisi di luar kota. Tapi DP1-nya itu sudah mengizinkan untuk ujian, gitu kan, dan bisa tanda tangan. Laporkan, sampaikan ke saya. Nanti biar saya data dulu, gitu. Ya, yang penting saya data dulu. Kalau saya menunggu DP1 nanti, tanda tangan. Tanda tangan atau belum ACC? Sudah ACC tapi belum dapat tanda tangan DP1. Oh, dijanjikan kapan? Besok ada bimbingan sama yang mau bimbingan, tapi berkasnya sudah saya kumpulkan kemarin tadi ke kampus, tapi belum ada tanda tangan besok. Ya udah, Pak Yaya, ada lagi? Saya, Bu.
Saya sabar. Diupayakan ketemu sama dosen besok ya Mbak Yaya ya. Saya tak tulis. Terus Adin. Ya Bu, dari DP1 sudah dapat ACC dan katanya boleh ikut ujian, cuma belum dapat tanda tangan Bu. Untuk DP2 saya juga sudah dapat ACC dan boleh ikut ujian, cuma beliau masih di luar kota, belum bisa tanda tangan Bu. Oh, DP1-nya siapa? Bu Dahlia Bu. DP2? Bu Diana. Tapi dua-duanya sudah ACC untuk ujian? Sudah Bu, cuma belum dapat tanda tangan gitu Bu. Oke, tak catat dulu ya Mas. Nanti Ya, saya konfirmasi ke dosennya. Terus siapa lagi? Saya Bu. Anggada. Nggih. Kasusnya. Sudah DP1-nya saya sudah mendapatkan Bu dari jenengan. Terus besok tuh mau menemui DP2. DP2-nya siapa? Bu Silvi. Udah janjian belum? Untuk jadwal bimbingannya besok Bu. Mungkin saya besok mau menemui Bu Silvi. Tapi sudah sebelumnya sudah ada komunikasi, sudah boleh ujian atau belum? Dereng. Tapi saya sudah full setor sampai lampiran Bu. Oh ya wes, tapi nganu loh ya, tetap diikuti arahan DP2 ya, jangan gini. Saya itu berpesan, jangan apa ya? Jadi misalnya gini loh. Saya sudah dapat tanda tangan nih, dapat dari Bu Tias, Bu Silvi. Jadi Bu Silvi, saya mau minta tanda tangan ke Bu Silvi, bukan gitu ya caranya. Proses bimbingan tetap berjalan. Nanti kalau misalnya beliau sudah, saya tanya nih, Bu Tias gimana atau DP1 gimana, sudah menyetujui untuk ujian? Ya sudah, nanti kan artinya Anda memberikan jawaban atas pertanyaan dosen. Tapi yang tidak disarankan adalah misalnya belum apa-apa, baru masuk ruangan langsung, Bu saya sudah dapat tanda tangan Bu Tias untuk ujian. Jadi saya hari ini mau minta tanda tangan Bu Silvi untuk ikut ujian. Bukan. Jadi kalau bimbingan ya tetap bimbingan. Nanti kalau ditanya atau misalnya kamu sudah siap bimbingan atau gimana, nanti baru dijawab. Gitu ya, jangan langsung nodong. Bu sudah dapat tanda tangan nih dari Bu Tias, tinggal Bu Silvi yang belum tanda tangan. Jangan begitu. Komunikasinya kurang nyaman didengar ya. Baik Bu. Ya, berhak untuk memberikan proses bimbingan sendiri-sendiri kepada mahasiswanya gitu kan. Mungkin bagi dosen pembimbing yang satu itu sudah oke, dosen pembimbing yang satunya lagi masih ingin memberikan masukan ya diikuti aja gitu ya. Bu. Baik Bu. Oke, yang penting besok ini ikut bimbingan ya Mas Anggada ya. Lancar. Oke, ada lagi? Roset, sama seperti Mas Adin untuk DP1 itu sudah denger ya Mas? Tanda tangan. Yang DP1 sudah dapat tanda tangan. Untuk DP2 itu sudah ACC tapi belum dapat tanda tangan karena masih tidak selesai gitu. Saya nggak dengar suaranya ngomong apa. Maaf. Sit. Untuk DP1 tanda tangan itu. Untuk DP1 sudah ACC dan mendapatkan tanda tangan. Oke. DP2 tapi belum mendapatkan tanda tangan karena beliau masih di luar kota. Diana. Oh ya. DP1 ini siapa? Silvi. Oh ya. Saya catat dulu loh ya. Tapi sudah ada komunikasi belum dengan Bu Diana? Sudah boleh ikut ujian atau belum? Sudah. Kata beliau kemarin itu hari Jumat, insya Allah bisa disampaikan. Oh ya udah, oke, saya catat dulu ya. Terus ada lagi yang lain? Sudah, hanya ini aja. Yang sudah siap berkasnya. Oke, ya udah. Hah? Apa? Saya sudah siap besok.
Ya Bu, saya sudah siap berkasnya, tapi tinggal besok minta tanda tangan ke DP1 sama DP2. DP1 DP2-nya ada enggak? Insya Allah ada Bu, besok jadwal bimbingan sama Pak Ibnu juga. Sudah ada informasi sebelumnya? Sudah diizinkan ikut ujian atau belum? Iya, sudah Bu. Dengan DP2-nya sudah ada komunikasi untuk diizinkan ujian atau belum? Iya, sudah juga Bu. Oke, wes. Ada lagi? Bu, saya sudah kepengen ujian, tapi belum dapat tanda tangan. Ada yang begitu? Oke, sudah ya? Sudah? Oke, kalau udah nggak ada tambahan lagi, sementara yang 5 orang sudah saya catat namanya. Coba nanti saya komunikasi dengan dosennya besok seperti apa keputusan dari beliau. Sambil menunggu bisa disiapkan lampiran-lampiran pendukung untuk mendaftar ujian, karena kan banyak sertifikat yang harus dilampirkan itu kan. Nah itu sambil menunggu itu sambil disiapkan. Jadi nanti begitu dapat tanda tangan dari dosen, itu Anda sudah siap untuk mengirim berkas untuk pendaftaran gitu ya. Jangan berkecil hati bagi yang belum mendapatkan ACC dan persetujuan untuk ujian. Masih ada waktu dan masih bisa dikejar, apalagi yang sudah sampai mengambil data sampai dengan selesai, tinggal proses bimbingan bab-bab akhir ya, tetap dikejar aja gitu, optimis aja nanti tetap bisa mengikuti proses ujiannya gitu ya. Gitu. Pokoknya intinya itu jangan lokro dulu.